Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tidak terasa waktu dari semester 1 sekarang sudah masuk lagi ke semester 2 ya. Jadi di semester 2 kali ini, khusus untuk kelas 9, kita akan mempelajari tentang sejarah tradisi Islam Nusantara. Di mana kemarin kita mempelajari bagaimana Islam masuk ke Indonesia, lalu ada kerajaan-kerajaan yang menggunakan dasar-dasar Islam, kerajaan Islam, kemudian penyebaran Islam melalui pendidikan begitu, sampai pada tokoh-tokoh ormas-ormas Islam. Nah, sekarang kita akan mempelajari sejarah tradisi Islam di Nusantara. Nah, tentunya anak-anak sekalian, sejarah tradisi Islam Nusantara itu tidak bisa lepas dari situasi yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha, maupun menganut kepercayaan adat setempat. Nah, para mubalik berpendapat bahwa agar bisa diterima oleh masyarakat setempat, Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi catatan yang paling penting bagi anak-anak sekalian, Islam masuk ke Indonesia, kemudian di Indonesia sudah ada agama yang tertua, Hindu dan Buddha. Maka pengembangan Islam itu dilakukan melalui budaya-budaya yang ada. Jadi melalui pendekatan-pendekatan budaya. Nah, makanya pemahaman keagamaan di Indonesia itu tentu terus berlanjut sehingga terjadi proses pencerahan, pemurnian Islam, dan pencerahan terhadap tentang Islam. Jadi Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, terjadilah proses akulturasi. Apa yang dimaksud dengan akulturasi itu? Percampuran budaya. Jadi percampuran budaya. Contohlah, di kita ada kelompok yang menggunakan gamis. Ada yang menggunakan pakaian budaya Arab gitu. Itu bukan budaya Islam, tapi pakaian yang digunakan oleh orang Arab yang kebetulan Islam datang dari Arab gitu, dan di Arab, menyebarnya di Arab. Dan Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Jadi cuma kebetulan saja. Tidak lalu digeneralisir bahwa Arab itu Islam. Karena Abu Jahal juga orang Arab, anak-anak sekalian. Nah, proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Sehingga bahasa-bahasa di kita itu banyak mengadopsi bahasa Islam. Jadi kalau ada orang Indonesia yang mencibir terhadap Arab, itu sebetulnya itu sudah melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Kenapa terjadi pelanggaran? Karena bunyi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Jadi umat Indonesia itu, masyarakat Indonesia harus bertuhan. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab. Adab itu bahasa Arab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus fair juga. Nggak boleh orang mencibir Arab gitu. Jadi Arab dipersalahkan seolah-olah ditolak Arabisme di Indonesia. Itu juga pikiran-pikiran kerdil dari sebagian orang yang ada sekarang. Sehingga banyak pikiran-pikiran yang negatif terhadap umat Islam. Karena Islam itu diasumsikan Arab. Padahal kebetulan saja Islam itu awalnya di Arab begitu. Jadi tidak digeneralisir. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya ada dalam memahami budaya, memahami tradisi itu, di dalamnya ada seni, di dalamnya juga ada budaya. Nah, kita pahami sekarang apa yang dimaksud dengan seni. Makanya pekerja seni itu disebut artis, art seni itu. Nah, pengertian seni anak-anak sekalian ada 2 poin yang bisa kita pahami, yang sederhana, yang cukup untuk kalian pahami. Yang pertama, seni itu adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Jadi manusia memiliki akal,
Maka manusia menginterpretasi apa yang ada dalam imajinasinya, maka produk itu disebut seni. Maka produk kecerdasan manusia, benda yang dibuat oleh manusia, lukisan segala macam, itu kan termasuk dalam seni. Jadi pemahaman pertama adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Maka cukup aneh ketika kalian menggunakan pakaian, lalu pakaiannya tidak rapi, maka itu sebetulnya sudah melanggar norma karakteristik manusia. Jadi kalian sudah tidak, kalau dalam bahasa kita kan, tidak nyeni begitu, tenyeni. Itu yang dimaksud. Jadi kalau orang yang memahami seni, maka dia akan berperilaku sesuai dengan karakteristik dirinya sebagai manusia yang memiliki imajinasi untuk digambarkan kreativitasnya dalam imajinasi itu. Sehingga bisa dinikmati dalam kehidupan. Itu seni. Nah, yang kedua, anak-anak sekalian, adalah hasil ciptaan manusia yang mengandung unsur indah, lembut, halus, serta memesona. Maka produk manusia itu dianggap sebagai produk hasil kreativitas seninya. Jadi orang menginterpretasi kehidupan dengan menggunakan imajinasi, kemudian diciptakan oleh manusia, maka di situ ada unsur indah, lembut, halus, serta memesona. Maka lagu itu bagian dari produk seni. Lukisan itu bagian dari produk seni, begitu. Oke, anak-anak sekalian, jadi dua pemahaman ini yang menjadi dasar apa yang dimaksud dengan seni itu. Nah, selanjutnya kita para ilmuwan mengidentifikasi ada karya seni dan macam-macam bentuknya. Apa saja sih yang termasuk dalam produk karya seni manusia itu? Itu yang pertama, seni rupa. Maka seni rupa adalah karya seni. Orang melukis, orang juga membuat karikatur, itu juga produk seni. Lalu yang kedua adalah seni sastra. Orang membuat puisi, orang membuat novel, orang membuat produk-produk prosa dan segala macam. Maka itu adalah kemampuan orang menginterpretasi. Jadi dalam unsur indah, lembut, halus, dan mempesona itu termasuk dalam bidang sastra. Kemudian seni suara. Kalian suka nyanyi kan? Maka seseorang nyanyi, ketika seorang nyanyi, maka itu urusannya dengan soul jiwa. Jadi soul jiwa. Nyanyi, kalau seseorang bisa nyanyi, maka nyanyinya itu adalah gambaran jiwanya. Jadi hati-hati kalian kalau senang seni suara misalkan. Kalau kalian senang dangdut, maka karakteristik kalian itu dangdut lah. Begitu. Kemampuan visi seninya itu di sekitar itu. Contoh konkret. Gitu. Jadi sering Ustadz melihat seseorang menyanyikan sebuah lagu. Kalau dia menyanyikan lagu The Rolling Stone misalkan, maka dia mirip karakteristiknya dengan Mick Jagger misalkan. Atau juga ketika orang senang lagu dangdut, ini contoh saja. Ustadz belum melihat lagu dangdut yang bisa melahirkan satu nilai di luar Melayu ya, orkes Melayu lain. Contoh, bunuhlah aku belas. Orang jadi seolah-olah terbunuh, lalu sakit gigi. Pokoknya nyarari we. Numatak kita sendiri sulit. Itu gambaran-gambaran problem saja yang disampaikan. Lalu apalagi banyak lah contohnya. Kalian nanti cari contoh dan ditulis di buku catatan gitu. Jadi seni suara termasuk itu bentuk seni begitu. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, seni drama. Seni drama. Jadi kalau orang bermain film, orang bermain ketoprak begitu ya, orang bermain drama gitu. Sosiodrama macam-macam. Nah, itu dia sedang memerankan peran seninya. Yang sekarang lagi rame misalkan Aldebaran, bagaimana Elsa begitu kejinya begitu dan lain-lain. Jadi seni peran itu termasuk dalam seni drama. Dan kalian nanti buat contoh. Cari-cari contoh lain dan kalian tulis dalam buku catatan mengenai contoh-contoh dari seni drama ini. Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir adalah seni gerak. Maka seni gerak ini
orang senam gitu. Maka dinilai gerakannya itu bagaimana dan segala macam. Maka itu adalah bagian dari seni. Nah, kalau kita identifikasi bahwa karya seni itu memiliki bermacam-macam bentuk. Yang pertama, seni rupa. Yang kedua, seni sastra. Yang ketiga, seni suara. Yang keempat, seni drama. Dan yang kelima, seni gerak. Maka 5 elemen ini itu ada di kemampuan seseorang dalam menginterpretasi dirinya dengan kreatif, imajinasinya digunakan, maka nanti outputnya adalah unsur indah, lembut, halus, serta memesona. Maka kalian kalau berbicara, hati-hati karena itu gambaran jiwa. Jadi orang berperangai baik, berbicara baik, itu adalah bagian dari kemampuan seni seseorang. Gitu. Kalian menggunakan bros, kalian menggunakan pola mode rambut, itu hati-hati karena itu adalah gambaran jiwa. Sama seperti kalian menyenangi lagu, itu gambaran jiwa. Ada orang yang senang misalkan film tarung misalkan, lalu ada orang yang senang film yang baperan gitu, itu gambaran jiwanya. Maka itu adalah bagian dari imajinasi manusia. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, dari tradisi itu ada yang dimaksud dengan budaya di situ. Jadi tadi seni dan sekarang budayanya. Nah, kalau budaya anak-anak sekalian, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budi, yang berarti perilaku. Gitu. Budi, budaya, perilaku. Budi atau akal begitu. Jadi perilaku, budi atau akal. Maka kata kebudayaan dapat diartikan sebagai bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti hasil pemikiran manusia. Maka sesuatu yang dibuat oleh manusia itu adalah hasil budaya. Apa bedanya dengan hewan? Kalau hewan bisa bernyanyi, maka itu bukan produk budaya. Kalau manusia bisa bernyanyi, maka itu budaya. Kalau hewan bisa bernyanyi, itu insting. Apa yang membedakan kira-kira? Benar, manusia diberi kelebihan oleh Allah dengan akal. Maka orang atau produk makhluk yang berakal, outputnya adalah budaya. Jadi kalau ada Sarimin sholat, begitu, Sarimin pergi ke pasar, naik sepeda, itu bukan budaya, gitu. Tapi itu adalah insting yang dilatih oleh manusia. Nah, sekarang kan sudah berbalik begitu. Terkadang manusia seperti monyet begitu. Artinya setback. Dia meleburkan dirinya, hilanglah naluri kemanusiaannya dan dia berperilaku seperti hewan yang tidak memiliki akal. Artinya seseorang sudah distorsi, mengalami distorsi budaya. Nantilah kita diskusi lebih panjang. Nah, anak sekalian, kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Kesenian tadi dikatakan salah satu media yang paling mudah diterima dalam penyebaran agama Islam. Maka banyak, salah satu buktinya adalah penyebaran agama Islam dengan menggunakan wayang kulit. Para ulama, para wali itu menggunakan gamelan. Sunan Kalijaga itu, Sunan Bonang itu menggunakan gamelan. Karena pada saat itu produk budayanya itu orang senang dengan gamelan, maka Islam masuk di seni itu. Sehingga tidak terasa ada pengaruh Islam dalam budaya itu. Contoh wayang. Kalau wayang dulu itu sebagai alat dakwah, begitu. Kalau sekarang kan beda. Wayang itu wayang digunakan sebagai alat hiburan saja. Kalau dulu itu media dakwah. Justru sekarang yang disebut media dakwah bisa sosial media itu media dakwah. Jadi jangan kalian lalu dijajah oleh sosial media, tapi kalian harus memasukkan kekuatan dakwah Islam di sosial media itu. Kalian jangan jadi korban media, tapi kalian harus memproduk media itu. Supaya orang paham bahwa itu adalah bagian dari kemahakuasaan Allah. Oke? Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya, keberhasilan siar agama di suatu daerah itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas ajaran agama itu sendiri. Tetapi yang penting, lebih penting, bagaimana ajaran itu disampaikan kepada calon pemeluknya.
Contoh, kalau kalian senang lagu jazz misalkan, lalu ada yang menyuguhkan kalian dengan ketoprak, itu tidak nyambung, keroncong misalkan. Lalu diberikan sajian musik dangdut, sementara orang kurang senang dengan dangdut, itu akan gagal itu. Jadi kalau kalian menjadi entertainer, maka kalian harus melihat bagaimana audiens itu senang apa, begitu. Kalau dia senang jazz, nah, kasihlah lagu-lagu jazz. Kalau senang rock, kasihlah ke lagu-lagu yang rock. Kalau dangdut, itu kasihlah lagu-lagu dangdut. Begitu. Itu disampaikan, dan dakwah juga begitu, sama pada saat itu. Jadi umat Islam atau tokoh-tokoh penggerak Islam, penyebar Islam itu masuk ke budaya-budaya mereka yang akhirnya itu bisa diterima, dan mereka akhirnya menerima Islam sebagai sebuah agama. Nah, anak-anak sekalian, di Indonesia secara agama termasuk proses yang unik, menarik, sekaligus cukup dinamis. Kenapa? Mesti sudah berlangsung berabad-abad lamanya, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Itu dakwah masih berjalan terus siara agama itu. Maka orang-orang yang benci terhadap Islam, maka dia akan membunuh karakteristik Islam dengan membuat skenario bahwa Islam itu teroris. Begitu. Padahal kebetulan saja Indonesia mayoritas Islam, yang jahat itu misalkan beragama Islam. Tidak lalu Islam dianggap jadi pembuat dosa begitu, pembuat salah, tidak. Toh di Argentina misalkan, di Brasil, orang banyak yang melakukan perlawanan, lalu melakukan kesalahan-kesalahan, tapi dia non-muslim. Lalu kenapa orang-orang non-muslim itu tidak dikatakan teroris? Justru Islam dikatakan teroris. Nah, ini catatan. Dan kita tidak perlu tersentak dengan ungkapan-ungkapan mereka. Kita cukup, oh mereka tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di Islam. Polanya, pahami Islam, begitu. Dan kalian adalah bagian dari orang yang harus memberikan proses pencerahan itu. Oke, anak-anak sekalian, kita tahu Wali Songo masuk ke Jawa melalui akulturasi budaya Jawa dengan Islam yang menghasilkan budaya Jawa bernuansa Islami. Jadi budaya itu ketika dipengaruhi oleh Islam, maka itu sudah tersibghah dengan Islamnya. Jadi budaya Islam itu bukan budaya Arab. Tidak seluruhnya Arab itu Islam. Karena Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu patokan Islam. Jadi ada yang salah menginterpretasi bahwa seluruh budaya Arab itu budaya Islam. Abu Jahal ketika menang perang di perang Uhud, maka itu ada gambusan dan ada segala macam. Jadi budaya Arab is not budaya Islam, begitu. Sehingga di setiap ada musibah di Jawa misalkan, ada sesuatu yang menyenangkan seperti perkawinan, sakit, panen padi, lalu menanam padi, selalu mengadakan upacara selamatan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang memang ada di masyarakat Jawa. Sehingga disitulah pengaruh-pengaruh Islam dimasukkan, begitu. Nah, anak-anak sekalian, contohlah selamatan dilakukan sebagai alat syukur dengan permohonan agar selalu mendapatkan keselamatan. Sebelum Islam masuk ke Jawa, pelaksanaan selamatan ini biasanya dimulai dengan bacaan mantra-mantra, begitu. Tahu nggak perbedaan mantra dengan doa? Sederhana sebetulnya. Kalau doa, apa yang diucapkan oleh penyampai doa itu, kita paham apa yang dia sampaikan. Tapi kalau mantra, jampe itu cirinya kita tidak mengerti. Pampajarul bihusniya dan segala macam, itu kita tidak paham. Oh, berarti itu jampe, bukan doa. Nah, kalau doa kita paham, ya Allah berikan aku kekuatan. Itu artinya doa. Kalau pampajarul bihusnihi wa dan segala macam, berbebas dan segala macam, hong ilahong awijenong jagatata, begitu. Itu bukan doa, tapi jampe, begitu. Jadi mantra-mantra. Namun setelah Islam masuk ke Jawa, selamatan dikemas Islami, anak-anak sekalian. Seperti ada yang membiasakan melaksanakan tahlilan, misalkan. Yaitu kapasitas dirinya untuk menindaklanjuti apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sementara ini tahlilan itu masih ada keluarga kita yang melaksanakan. Lalu pengajian.
Dan tradisi Jawa bernuansa Islam juga masih terpelihara. Hingga saat ini ada diantaranya yang kita kenal dengan tahlilan tadi. Jadi tahlilan itu adalah upacara kenduri. Itu wilayahnya budaya ya. Jadi catatan yang Ustadz sedang terangkan ini wilayah budaya. Adalah upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat dan ayat pilihan lainnya, diikuti dengan kalimat-kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan tasbih. Nah, biasanya diselenggarakan dalam syukuran. Jadi ucapan syukur begitu. Itu kebiasaan-kebiasaan di masa lalu sebelum Islam masuk sudah ada. Maka Islam masuk di situ. Masuk di dalamnya. Jadi kenduri itu diselingi dengan berdoa. Kemudian anak-anak sekalian, tradisi sekaten. Nah, sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jadi ini wilayah budaya nih, di lingkungan Keraton Yogyakarta atau Mulud. Tradisi ini dipelopori oleh Sunan Bonang. Jadi pendekatannya pendekatan budaya, belum masuk ke ibadah begitu. Nah, syair lagu berisi pesan tauhid dan setiap bait lagu diselingi pengucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, kemudian menjadi sekaten begitu. Nah, anak sekalian, yang ketiga itu gerebek Maulud. Acara ini, budaya ini merupakan puncak peringatan Maulid Nabi pada malam tahun 11 Rabiul Awal. Sri Sultan itu beserta pembesar Keraton Jogja itu hadir di Masjid Agung. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan-pembacaan riwayat Nabi dan ceramah keagamaan. Nah, gerebek Maulid juga itu adalah produk budaya yang ada di Indonesia dan dimasukilah isme-isme pemahaman-pemahaman Islam. Itu proses dakwah yang belum selesai. Begitu anak-anak sekalian. Selanjutnya, takbiran. Dilakukan pada malam 1 Syawal, Idul Fitri, ada takbiran. Padahal disunahkannya itu pada malam Idul Adha. Gitu. Dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid, musola, ataupun berkeliling kampung, takbir keliling. Jadi takbiran itu mengesahkan Allah, melakukan pemahaman pemikiran bahwa Allahu Akbar begitu. Itu kebiasaan dan dimasuki di situ. Pengaruh Islamnya dimasukkan di dalamnya. Sehingga wilayah-wilayah budaya produk takbir keliling kampung itu sudah produk budaya. Selanjutnya penanggalan Hijriah anak sekalian. Masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Nah, agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. Makanya Hijriah dengan Masehi itu berbeda. Nah, penanggalan Hijriah ini sudah ada di masa Khulafaur Rasyidin begitu. Kemudian anakku, ada juga yang dikenal dengan gerebek. Adalah sebuah tradisi Jawa yang mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Nah, gerebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Nah, gerebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Itu ada gerebek. Satu makanan, gugunungan, lalu diperebutkan. Nah, itu budaya. Ya, dalam kapasitas budaya. Nah, dalam sejarah kebudayaan Islam itu harus dipahami juga begitu. Nah, kemudian anak sekalian, ada juga sekaten. Adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa itu. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada itu dilakukan oleh Sunan Bonang. Jadi menggunakan membunyikan musik-musik gamelan. Kemudian selikuran. Maksudnya ada tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan, likuran. Jadi kalau taraweh di likuran itu 21, 22, 23 biasanya ikhwan ibu-ibu, bapak-bapak itu ada yang membawa makanan setelah selesai taraweh, kita makan, itu likuran. Itu tradisi yang bagus. Tradisi tersebut masih berjalan dengan baik di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan di kita juga sering dilakukan itu. Selikuran berasal dari kata selikur atau 21. Jadi menyambut datangnya malam Lailatul Qadar pada sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Itu selikuran. Upami diurang mah lilikuran begitu. Nah, anak sekalian, selanjutnya
megengan atau dandangan, upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu kegiatan utamanya adalah menabuh bedug yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok hari sudah memasuki bulan Ramadan. Itu juga produk budaya yang ada dan ada di hadapan kita. Dan kita tidak perlu masuk dalam wilayah-wilayah budaya, bahwa budaya ini bertentangan dengan syariat. Enggak, kalau itu wilayah budaya ya budaya, jangan dicampur adukan. Tapi juga jangan lalu orang yang suka melaksanakan seperti itu lalu menganggap bahwa orang yang tidak suka melaksanakan itu juga melanggar etika manusia. Tidak juga begitu. Kita juga menghargai mereka bagi yang tidak melaksanakan. Oke, anak-anak sekalian, yang ke-10 itu suranan. Suranan itu dalam penanggalan Islam dalam bulan Muharram. Jadi pada bulan tersebut masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam dimasukkan dalam budaya-budaya itu. Nah, kita batasi di situ budaya titik. Jadi kalau berbicara syariah berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah, kalau budaya itu adalah kebiasaan. Jadi al-adatu muhakkamah, adat jadi hukum, dan itu tidak perlu dipersalahkan dan saling menyalahkan. Kemudian ada juga nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah atau nyekar bahasa Jawanya itu. Dalam bahasa Kawi dari kata srada yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang, begitu. Jadi hari kematian ini itu bukan budaya Islam, tapi disisipkan Islam, ajaran Islam dalam budaya yang sudah ada di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, yang ke-12 lebaran ketupat. Nah, kalau lebaran ketupat itu juga budaya. Nah, tapi sekarang orang sudah mulai meninggalkan itu. Nah, lebaran ketupat itu apa yang dimaksud? Yaitu bakda atau kupat dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur, daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Nah, ini biasa dilakukan sebagai budaya begitu. Ada kalau besok mau lebaran itu biasanya pasar penuh, yang pemberi penjual wadahnya itu dari janur itu bisa meraup keuntungan yang sangat besar, berbagi rezeki begitu. Tapi ada juga yang sekarang kan sudah tidak menggunakan lagi janur, tapi menggunakan plastik begitu. Tapi ujungnya kejo kene begitu ya. Oke. Nah, anak sekalian, itulah yang kita bahas dari tradisi pada pertemuan pertama ini. Semoga kita bisa tetap kuat dan siap untuk menghadapi situasi COVID yang hari ini sedang diujikan oleh Allah pada kita, dan kita tetap fight untuk tetap belajar. Terima kasih anak-anak sekalian, kalian adalah orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.